1942 menjadi titik hadir bagi supremasi kolonial barat di Nusantara. Hanya dalam 8 hari, Belanda yang telah bercokol selama 3,5 abad menyerah tanpa syarat kepada Jepang di Kalijati. Kedatangan Jepang awalnya disambut sebagai saudara tua yang membawa harapan baru. Namun, sejarah mencatat realitas yang jauh lebih kelak. Di sini, kita harus bertanya secara kritis, apakah masa pendudukan yang hanya berlangsung 3,5 tahun ini hanyalah periode penderitaan Romusha? Ataukah ada pergeseran paradigma sosial politik yang secara tidak sengaja mempersiapkan fondasi bangsa ini menuju kemerdekaannya? Mari kita bedah transisi masyarakat tradisional menuju era modernitas militeristik ini. Pada video kali ini, saya berargumen bahwa pendudukan Jepang berfungsi sebagai katalisator militerisasi massal bagi bangsa Indonesia. Jepang melakukan apa yang tidak pernah dilakukan Belanda. Mereka menghancurkan mentalitas inferioritas rakyat jelata melalui indoktrinasi, semangat Bushido, dan kedisiplinan keras. Jepang secara tidak sengaja mengubah struktur mental masyarakat Indonesia dari yang tadinya pasif dan tradisional menjadi masyarakat yang militan dan terorganisir. Tanpa pelatihan militer dan organisasi, masa yang dibentuk Jepang, Revolusi Kemerdekaan 1945, mungkin tidak akan memiliki otot yang cukup kuat untuk melawan kembalinya sekutu. Jika kita tinjau dari perspektif sosiologi, Jepang menerapkan social engineering melalui sistem tanari bumi atau rukun tetangga. Ini adalah kontrol birokrasi paling efisien yang pernah ada, yang menyentuh hingga unit keluarga terkecil. Hal ini mengubah pola interaksi sosial masyarakat menjadi lebih terpusat dan mudah dimobilisasi. Jika dilihat dari sisi ekonomi, kebijakan autarki atau swasembada, daerah memaksa rakyat bertahan hidup dalam tekanan ekstrim. Meski mengakibatkan kelaparan hebat, sistem ini memaksa bangsa kita mengenal manajemen logistik perang dan kemandirian lokal di tengah isolasi global. Dampak sosial dari pendudukan ini adalah warisan budaya hierarkis dan disiplin semi-militer yang masih mendarah daging dalam birokrasi dan sistem pendidikan kita. Namun, secara kritis, kita harus melihat bahwa masa ini juga meninggalkan luka kolektif berupa trauma terhadap kekuasaan otoriter. Dalam era globalisasi, saat ini ketahanan mental yang dibentuk melalui sejarah yang keras ini menjadi aset. Kita belajar bahwa kedaulatan bukan hanya soal diplomasi di atas kertas, tapi soal kekuatan fisik dan kesatuan organisasi yang solid di lapangan. Sebagai penutup, masa pendudukan Jepang adalah dialektika sejarah yang pahit namun krusial. Ia adalah masa penderitaan sekaligus masa persamaian bagi para pejuang kemerdekaan. Dengan memahami masa lalu secara kritis, kita sebagai generasi penerus di bidang ilmu pengetahuan sosial tidak hanya melihat sejarah sebagai kumpulan angka tahun, melainkan sebagai proses pendewasaan sebuah bangsa. Saya, Raihan Caskiel Barka, semoga analisis ini memberikan perspektif baru dalam memahami perjalanan bangsa Indonesia.